Tepat sekali, saudara. Ya, begitu ajaib. Ya, begitu ajaib nubuatan tersebut. Kita tahu kapan dimulaikan 69 minggu itu, yaitu 7 minggu dan 62 minggu. Itu berakhir di minggu 69 sampai datangnya seorang yang diurapi. Dan itu tahunnya itu tepat. 31 Masehi. Ya. Dia akan disalibkan. Jadi ini tepat sekali ya. Sangat tepat sekali. Kenapa nubuatan-nubuatan ini harus diberikan? Dan kenapa saya katakan tadi berhubungan sekali dengan tanduk kecil? Telah tiba saat penghakimannya. Kapan tibanya? Tibanya adalah 1844. Jadi 1844 itu bukan Yesus datang dari surga ke dalam dunia ini, lalu kemudian Yesus datang kali kedua. Bukan. Itu adalah telat. Itu adalah satu tanggal nubuatan yang menyatakan bahwa penghakiman itu telah datang. Penghakiman apa? Penghakiman investigatif judgment, penghakiman untuk penyelidikan, menyelidiki kenapa orang-orang benar itu. Nanti pada saat Yesus datang kali kedua, kenapa mereka itulah akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ajaran kita katakan, dengan mengurangi 490 tahun dari nubuatan 2300 tahun, maka tersisa 1810 tahun untuk penggenapan nubuatan tersebut. Dan ini mengiring kita ke tahun 1844 ya, Masehi, saat William Miller dan orang-orang Advent mula-mula percaya bahwa tempat kudus dalam Daniel 8 ayat 14 adalah bumi, dan mereka berasumsi, ini kesalahan daripada Miller, mereka berasumsi bahwa Kristus akan datang untuk memurnikan bumi dengan api pada tahun 1844. Lihat bagan pada hari Jumat. Tolong baca pelajaran sekolah sahabat Anda pada hari Jumat itu ada dia punya apa? Bagan. Tapi bagannya itu kita akan juga lihat sedikit ya, ada sedikit lebih lengkap pada saat ini. Jadi, oke. Jadi mungkin Anda masih sudah berada di awan-awan ya. Pada saat pembahasan tadi kita baca, apa ini maksudnya 490, 62 minggu, ini 457 Masehi, ini apa maksudnya pendeta? Mari kita lihat itu bagannya ya. Dan kebetulan saya memiliki seorang murid yang bernama mantan mahasiswa saya dulu, namanya Brusi Soriton ya. Mantan mahasiswa saya ini dia sudah menjadi pendeta tentunya. Dia buatlah ini bagannya ya. Tadi saya pikir, saya nggak punya waktu pulang dari Washington DC untuk buat bagannya. Tapi pas saya lihat di internet, ada ini bekas mahasiswa saya yang namanya pendeta Brusi Soriton yang sudah buat bagan ini. Dan puji Tuhan ya. Dan mari kita lihat ya. 2300 hari nubuatan dalam Daniel 8 ayat 14. Poin pertama itu saya kasih highlight itu dengan gambar tulisan-tulisan dengan gambar kuning itulah yang akan menjadi pokok pembahasan. Ya, jadi kita lihat bahwa nubuatan 2300 ini berbicara tentang apa? Injil. Injil hanya kepada orang Yahudi, yaitu bagian daripada 70 minggu Daniel 9 ayat 24, dan kemudian Injil yang kemudian disampaikan kepada bangsa kafir. Ingat, setelah bangsa Israel menolak menjadi umat-umat pilihan Tuhan, Daniel 9 ayat 27 katakan bahwa covenant ini, perjanjian itu akan diberatkan atau menjadi berat ya atau akan diberikan dengan kata lain kepada semua orang, kepada banyak orang. Pada saat bangsa Israel menolak, maka perjanjian untuk menjadi anak-anak Abraham bukan lagi menjadi hak bangsa Israel, tapi diberikan kepada seluruh bangsa kafir. Jadi Injil akan diberikan. Injil akan diberikan sampai kita tiba pada tanda tahun simbolis yaitu 1844. Jadi sejak tahun 34 Masehi. Nanti kita akan lihat ya. Kenapa sampai tahun 34? Apa istimewanya? Nanti kita akan lihat. Kenapa? Karena tahun 34 itu dihitung dari tahun 457. 457 itu seperti kita sudah lihat tadi. Dekret untuk membangun apa ya? Dekret untuk membangun Yerusalem. Tapi sebelum kita ke situ, mari kita lihat bahwa nubuatan 2300 petang dan pagi ini ada dipotong untuk pertama kepada orang Yahudi. Yaitu bicara tentang nubuatan hanya untuk kepada orang Yahudi. Yaitu Daniel 9 ayat 24. Sekali lagi dari Indonesian terjemahan lama katakan bahwa 70 sabat. Jadi ada 70 sabat. Kalau satu sabat itu ya setiap minggu ada sabatnya. Jadi ini bicara tentang 70 minggu. 70 minggu sudah ditentukan bagi bangsamu dan bagi negerimu yang apa? Bagi negerimu yang suci ini yang akan menutup segala kesalahan dan akan memeteraikan segala dosa dan akan menghapuskan segala kejahatan dan akan mengadakan suatu kebenaran yang kekal dan akan memeteraikan Kail dan segala nabi dan akan menyirami yang
suci itu dengan masuk, itu bahasa Indonesia terjemahan lama. Ya. Tapi kenapa saya ambil terjemahan lama? Karena ini tepat sekali dikatakan apa? 70 sabat, 70 minggu itu ditentukan bagi apa? Umat Tuhan. Bagi bangsa Yahudi. Ya. 70 sabat sudah ditentukan. Nah, kenapa saya pilih bahasa Indonesia terjemahan lama? Karena terjemahan barunya ini bisa, apa ini maksudnya? Daniel 9 ayat 24. 70 kali 7 masa. Waduh, kalau 70 kali 7 masa, jadi 70 kali 7. Wah, itu jadi lebih rame ya. Berapa tahun itu dah. Ya, jadi nubuatan 70 minggu itu tidak tepat. Dengan kata lain. Tapi bahasa Inggrisnya, semua Alkitab bahasa Inggrisnya itu bicara tentang 70 weeks. Seperti Indonesia terjemahan lama. Ya. Jadi 70 kali 7 masa telah ditetapkan menurut Indonesia terjemahan baru ya. Telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, dan untuk menghapuskan kesalahan. Nah, apa ini Alkitab ini salah-salah ini? Wah, ya tidak juga ya, tidak juga. Kenapa? Ini poinnya ya. 70 weeks, 70 minggu itu juga dapat berarti apa? Dari bahasa Ibraninya, dari bahasa Ibrani daripada Daniel 9 ayat 24 itu dapat berarti 70 weeks, 70 minggu atau 77 times. 70 kali lipat. 70 kali lipat. Ya. 77 times. Nah, misalnya dalam Kejadian 4 ayat 24, kata yang sama itu digunakan dalam bahasa Ibrani dan di dalam bahasa apa? Dalam bahasa Indonesia terjemahan baru, ya. Kejadian 4 ayat 24 bicara tentang apa? Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Lamek 77 kali lipat ya. Jadi 7 kali lipat. Artinya lengkap ya. Jadi dengan kata lain kalau kita mau baca 70 kali 7 masa artinya 70 masa yang lengkap dengan kata lain. Kenapa? Karena angka 7 itu adalah angka yang lengkap dalam Alkitab ya. Jadi dengan kata lain Daniel 9 ayat 24 untuk Indonesia terjemahan baru itu. Kalau kita mau lihat itu berarti apa? 70 masa yang lengkap. 70 masa yang lengkap. Atau 70 minggu yang lengkap. Dengan kata lain, 70 minggu yang lengkap. Tapi bahasa Indonesianya katakan sini 70 kali 7 masa. Atau 77 kali lipat. Oke, anyway, ini hanya untuk kalau Anda bingung, untuk kalau Anda yang mau bertanya, kenapa ini? Apa itu artinya? Kenapa 70 kali 7 masa? Itu sebenarnya berbicara tentang 70 sabat. 70 minggu yang lengkap. Dengan kata lain ya. 70 minggu yang lengkap. Anyway. Jadi kita sudah lihat bahwa 70 minggu itu diberikan. Dan ingat, 1 minggu ada 7 hari. Ya. 1 minggu 7 hari. Dan 1 hari itu, dalam nubuatan itu, kita sudah pernah pada waktu lalu, 1 hari nubuatan sama dengan 1 tahun. Jadi, 70 minggu itu kali 7 jadinya berapa? 490 tahun. Oke? 490 tahun. Oke. 490 tahun adalah untuk bangsa Yahudi. Dan ini adalah bagian dari 2.300 petang dan pagi. Kalau demikian, kapan itu dimulaikan? Kapan itu dimulaikan? Daniel 9 ayat 25, Indonesia terjemahan baru katakan, maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Itu dimulaikan pada saat kapan? Nubuatan ini. Ayat 24 bicara tentang 77, Daniel 9:24 bicara tentang 70 minggu. Kapan itu dimulaikan? Pada saat Yerusalem dipulihkan dan apa? Dibangun kembali. Jadi nubuatan 70 minggu itu dimulaikan pada saat adanya dekrit daripada Artasasta atau Artaxerxes yang Artaxerxes I Longimanus ya pada tahun 457 BC yang menugaskan Ezra. Kita sudah baca ayat-ayatnya tadi. Yang menugaskan Ezra untuk menunjuk para pemimpin dan hakim-hakim yang mempunyai otoritas politik dan agama yang penuh. Artinya, bangsa Israel sekarang di bawah Raja Artasasta katakan, oke, kalian sudah secara resmi memiliki kemerdekaan sendiri. Kalian merdeka, bangsa yang merdeka. Kalian punya atur sendiri. Tadinya saya masih menganggap kalian itu sebagai apa? Bagian provinsi daripada Medo-Persia dan sebagainya ya. Provinsi Medo-Persia. Tapi sekarang enggak. Kalian berdiri sendiri secara politik dan secara apa? Agama penuh. Dan itulah, dari situlah kemudian bangsa ini diberikan kesempatan untuk apa? Berbalik, untuk bertobat. Ya. Selama waktu, selama 70 minggu ini.
69 minggu ya. 69 dapat dari 7 minggu pembangunan itu dan 62 minggu seterusnya ya, dan kemudian 69 minggu. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ada apa yang terjadi di akhir daripada 69 minggu tersebut. Nah, Daniel 9 ayat 25 katakan sampai pada kedatangan seorang yang diurapi. Nah, kita lihat sekarang 27 minggu Masehi, 27 Masehi, yaitu akhir daripada 69 minggu nubuatan. Seperti yang kita sudah baca tadi dari Daniel 9 ya, juga ya. Kenapa? Kedatangan seorang yang diurapi itu kapan? Yaitu bicara tentang siapa? Itu bicara tentang Yesus yang dibaptis, yang diurapi oleh Roh Kudus dan memulaikan pelayanan publiknya. Ya, Matius 3 ayat 13 sampai 17. Bahkan kalau kita lihat kata Mesias dalam bahasa Ibrani, kata Mesias itu artinya the anointed one, seseorang yang diurapi. Jadi ini menunjuk pada siapa? Dia menunjuk pada seorang yang diurapi. Dan kapan itu terjadi? Nubuatan Daniel 9 ada sampai pada akhir 69 minggu. Sampai pada akhir 69 minggu, datanglah seorang yang apa? Yang diurapi. Jadi di akhir 69 minggu, ya, datanglah siapa? Datanglah Yesus Kristus, ya, Mesias yang diurapi. Nah, kapan? Oh, kalau demikian, tahun berapa? Nah, kita sudah lihat tahunnya 457 dekretnya. Bagaimana sekarang kita bisa tahu kenapa pendeta main tulis-tulis aja tuh 27 Masehi? Mungkin Anda katakan demikian ya. Apa latar belakang sejarahnya yang ada? Nah, latar belakangnya itu kalau kita lihat kapan Yesus dibaptis? Kalau Anda baca Lukas 3 ayat 1 sampai 3 ya. Itu bicara tentang Yohanes yang mengajak, Yohanes membaptis, yang mengajak orang bertobat. Lalu kemudian Yesus datang dan Yesus juga dibaptis. Tapi permulaannya, ya saya cuma tulis karena waktu kita tadi, saya cuma tulis di ayat yang pertama. Ayat pertama katakan apa? Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius. Jadi tahun ke-15. Dalam tahun ke-15 Kaisar Tiberius, dan catatan sejarah bukan dari Alkitab saja, tapi catatan sejarah bukan dari Alkitab, tapi dari orang-orang Romawi yang ada sampai saat ini. Tahun ke-15 Kaisar Tiberius itu jatuh tepat tahun 27 AD atau 27 Masehi. Jadi coba kita lihat, ada 483 tahun yang sudah dinubuatkan pada saat dekret diberikan untuk bangsa Yahudi untuk apa? Bangsa Yahudi untuk menjadi satu bangsa kembali, sampai dikatakan sampai munculnya yang diurapi itu ada 69 minggu atau 483 tahun. Jadi tepat sekali, saudara. Ya, begitu ajaib. Ya, begitu ajaib nubuatan tersebut. Kita tahu kapan dimulaikan 69 minggu itu, yaitu 7 minggu dan 62 minggu itu berakhir di minggu 69 sampai datangnya seorang yang diurapi. Dan itu tahunnya itu tepat 27 Masehi. Kenapa? Karena itulah tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar apa? Kaisar Tiberius, ya. Lalu apa yang terjadi? Kenapa? Kemudian dari tahun 27 Masehi, kemudian tahun 31 di tengah pertengahan minggu. Ini sudah ini minggu yang ke-70 ada atau 1 minggu terakhir ya. Jadi ada nubuatan tentang 69 minggu, kita sudah baca tadi, lalu ditambah 1 minggu terakhir setelah diurapi itu datang, yang diurapi Yesus datang. Apa yang terjadi? Nah, Daniel 9 ayat 26 katakan, sesudah ke-62 kali 7 masa itu, ya, 62 kali 7 masa itu, jadi setelah 69 ya, dan kemudian di tengah akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Bahasa Inggrisnya, the one that is anointed will be cut off. Jadi di tengah-tengah. Dan kita ada ayat-ayat juga ya. Ayat 27 nanti kita akan lihat. Kenapa? Jadi itu kematian Yesus itu setelah 69 apa? Setelah tahun 69 minggu. Ya. Jadi itu setelah 27. Setelah tahun 27 Yesus diurapi. Lalu kemudian apa? Setelah dia diurapi, apa yang terjadi kemudian? Dia akan di-cut off. Dia akan disingkirkan. Si Mesias yang diurapi akan disingkirkan. Setelah 69 minggu, setelah 483 tahun, yaitu 27, dan sesudah itu dia akan disingkirkan. Kapan dia disingkirkannya? Baca ayat 27. Baca Daniel 9 ayat 27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa.
Jadi setelah 1 tahun, satu periode 7 apa? 1 kali 7 masa, 7 tahun ya. 1 kali 7 masa, 1 tahun ya. Itu bicara tentang 7 tahun ya. Yesus mulaikan ministrinya tahun 27 ya. Lalu akan ada apa? Itu kemudian ya 27, dia kemudian apa ya? Sampai 34 ya. Ya, raja itu membuat perjanjian menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Nah, pada pertengahan 7 masa itu, ya, pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Oke, jadi dengan kalian coba lihat, dari tahun 27 Masehi sampai 34 Masehi itu berarti ada satu periode lagi, yaitu periode selama 7 masa atau 7 tahun. 7 masa atau 7 tahun. Dan di tengah-tengah, dikatakan ayat ini, pada pertengahan 7 masa, ia akan menghentikan korban. Ayat 26 katakan dia akan apa? Di cut off. Dia akan, tadi kita sudah baca, dia akan disingkirkan. Ya. Jadi dengan kata lain, Yesus akan disingkirkan itu di tengah. Yaitu pada tahun 31 apa? 31 Masehi. Ya. Dia akan disalibkan. Jadi ini tepat sekali, sangat tepat sekali. Dan kemudian apa? Setelah 7 masa, setelah 7 tahun, ya, setelah 7 tahun, maka yang terjadi apa? Belum. Pada saat Yesus mati itu belum. Pintu kasihan itu belum ditutup bagi orang Yahudi. Injil hanya untuk bangsa Yahudi itu belum ditutup. Belum, kenapa? Karena masih sampai penuh. 7 itu melambangkan angka penuh. Kepenuhan angka 7 ada 7 hari yang penuh ya, begitu ya. Hari ke-7, 7 ya, 7 jemaat dan lain sebagainya, jemaat yang penuh ya. Jadi kesempatan ministry Yesus itu, ministry atau pelayanan Yesus itu belum berakhir untuk orang Yahudi, belum berakhir pada saat Yesus mati di kayu salib, belum. Kapan itu terjadi? Itu terjadi pada saat Stefanus dilempari dengan batu, satu kisah yang terjadi dalam kisah Patsalnya yang ke-7. Disitulah memang betul-betul, disitulah pada saat Stefanus mati, disitulah betul-betul orang Yahudi sudah tidak dapat lagi menjadi seperti nubuatan dari Daniel 9 ayat 27 ini. Mereka tidak lagi dapat menjadi umat-umat pilihan Tuhan. Mereka sudah membunuh, dengan kata lain, dan mendapatkan, sudah diberikan kesempatan 7 tahun bersama-sama dengan sampai kematian Yesus, dan kemudian terus sampai Stefanus dibunuh. Itulah kesempatan yang diberikan kepada orang-orang Yahudi yang mereka tolak. Dan dalam Daniel 9 ayat 7, raja itu dikatakan, raja itu membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Jadi setelah 7 tahun, sejak dia mulai melayani, yaitu tahun 27 Masehi, dia kemudian mati di pertengahan minggu tersebut, tahun 31 Masehi. Masih ada kesempatan 3,5 tahun lagi. 3,5 tahun diberikan lagi kepada orang bangsa Yahudi. Petrus minta supaya mereka bertobat dan lain sebagainya. Minta supaya pemimpin-pemimpin ini dapat mengaku Yesus, tapi mereka menolak Yesus. Kenapa? Pada saat Stefanus dimati, kita sudah baca dari kisah pasal 7. Disitulah Yesus makan ya. Yesus yang ada di samping kanan Bapa. Kita sudah pernah bahas itu dia. Yesus berdiri. Yesus harus berdiri. Ya. Tidak tega melihat bagaimana Stefanus mati dilempari batu. Dan kemudian kita tahu bahwa pada tahun 34 Masehi itulah kemudian Rasul Paulus yang memberikan perintah untuk melempari Stefanus dengan batu. Kemudian dia dipanggil oleh Tuhan. Pada saat dia dipanggil oleh Tuhan, pada saat dia bertanya, Tuhan untuk apa nih saya mau jadi rasul untuk apa? Yesus katakan pada perintah kepada Rasul Paulus adalah dia untuk menjadi rasul kepada bangsa-bangsa kafir. Itulah sebabnya Rasul Paulus itu menginjil kepada apa? Bangsa-bangsa kafir. Jadi tahun 34 Masehi, setelah Stefanus dilempari dengan batu, itulah saatnya dimulaikan Injil melalui Rasul Paulus. Di tahun 34, Rasul Pauluslah kemudian memulaikan pekabaran Injil kepada bangsa-bangsa kafir. Dan di tengah-tengah tahun ya sisa ya di 1810 ini dengan lainnya dari nubuatan 2300 petang dan pagi ini. Di tengah-tengah itulah kita masih melihat bagaimana, ingat Daniel 7, 8 dan 9. Daniel 7, 8 dan 9 ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang kuasa tanduk kecil.
Kuasa tanduk kecil yang akan apa? Merubah waktu dan merubah hukum, ya. Merubah waktu dan hukum. Kita sudah melihat bagaimana itu sudah ada nubuatan 1260 tahun itu termasuk juga di dalam nubuatan panjang sejarah Alkitab ini 2300 petang dan pagi ini. Ya, ada 1260 tahun kita sudah pelajari waktu lalu. Daniel 7 berbicara tentang apa? Tentang 1260 tahun tersebut, ya. 3,5 masa tersebut. Itu adalah Daniel pasal 7. Dan Daniel pasal 8 ayat 14 berbicara tentang nubuatan apa? 2300 petang dan pagi. Sangat berhubungan. Kenapa? Karena semua ayat-ayat ini berbicara tentang apa? Ayat-ayat ini berbicara tentang kuasa daripada tanduk kecil itu, ya. Yang menantang, itulah kuasa yang terbesar di akhir zaman. Karena kitab Daniel dan Wahyu ini berbicara tentang apa yang terjadi di akhir zaman. Dan itu akan menandakan kuasa yang begitu hebat. Yang akan menganiaya umat-umat kudus, merubah waktu dan hukum, ya. Dan itu adalah suatu kuasa yang akan digunakan untuk apa? Untuk menentang yang maha tinggi. Dan coba kita lihat, saya tidak tulis di sini. Saya tidak tulis di dalam Daniel pasal 8 ayat 13. Kenapa sampai harus diberikan ini nubuatan 2300 petang dan pagi ini, ya? Kenapa nubuatan-nubuatan ini harus diberikan? Dan kenapa saya katakan tadi berhubungan sekali dengan tanduk kecil? Coba Anda baca. Saya tidak tulis di PowerPoint saat ini. Kenapa? Ya, karena waktu dan juga tadi saya paling agak sedikit minim, ya, daripada waktu lain-lain. Tapi saya mau juga kita baca bersama-sama. Atau Anda baca. Daniel 8 ayatnya yang ke-13. Daniel 8 ayat 13 sana katakan, ini pada saat Daniel yang mencoba untuk memahami tentang apa? Penglihatan yang melihat penglihatan dalam Daniel 7. Ya, binatang-binatang yang mengerikan. Lalu Daniel 8, kembali kepada penglihatan yang biasa di Ka'bah, yaitu domba jantan, kambing jantan. Oke. Tapi ayat yang ke-13 sedang dia mendengar tentang apa? Tentang tanduk kecil, munculnya tanduk kecil itu, apa yang terjadi? Mari kita baca di dalam Daniel 8 ayat 13. Daniel 8 ayat 13 firman Tuhan sini katakan, kemudian kudengar seorang kudus berbicara, dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu, sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan, tempat kudus yang diserahkan, dan bala tentara yang diinjak-injak. Jadi ini bicara tentang apa? Ya, bicara dengan kuasa yang membinasakan. Kuasa dari tanduk kecil. Dan kembali, Daniel pasal 9 bicara kembali. Kita baca kembali nih, mari Daniel 9 ayat 27. Bicara tentang kuasa tanduk kecil itu, ya, yang dalam Daniel pasal 8 itu menjadi penglihatan Daniel, dan dia sampai berapa lama? Sampai berapa lama dia akan berkuasa? Lalu kemudian ayat 14. Ayat 14, setelah kita baca ayat 13, maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi. Lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Daniel 8 ayat 14. Daniel 8 ayat 14 adalah jawaban terhadap, hei, apa yang akan terjadi dengan ini kuasa daripada tanduk kecil ini. Yang dalam Daniel pasal 13 itu dikatakan apa ya? Wah, dia mengadakan apa? Menginjak kefasikan yang membinasakan. Tempat kudus itu diserahkan kepadanya, bala tentara firman apa? Umat-umat kudus itu diinjak-injak olehnya. Itu Daniel 8 ayat 13. Daniel 9 ayat 27 juga bicara tentang apa? Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Dan inilah bicara semua. Ini bicara nubuatan 2300 petang dan pagi ini bicara tentang poin utamanya adalah penghakiman. Akan ada penghakiman. Ya, akan ada penghakiman. Penghakiman kepada siapa? Pertama-tama, ingat saya tadi malam saya katakan Daniel 7, 8, 9 bicara tentang tanduk kecil. Daniel 8 ini itu bicara first application. Aplikasi pertamanya itu bicara tentang apa yang akan terjadi penghakiman terhadap tanduk kecil. Tanduk kecil. Kenapa? Karena dia merasa dialah yang mewakili Allah. Dia menggantikan Allah. Dia yang berhak untuk menentukan. Dia berhak untuk menentukan siapa yang selamat, siapa yang tidak selamat. Dia yang menentukan siapa yang berdosa, siapa yang dosanya diampuni. Itu dalam sejarah kita sudah pelajari. Ya. Dan yang sekarang
kalau kita membaca dalam Daniel 8, Daniel juga dalam Daniel 9, juga dalam Daniel 7, ya, akan ada pengadilan di surga pertama-tama untuk mengadili ini kuasa yang keji ini. Kuasa kekejian ini yang memiliki kuasa penuh selama 1260 tahun. Tapi Daniel pasal 7, kalau Anda membaca, kita tidak punya banyak kesempatan ya. Daniel pasal 7 juga berbicara tentang pengadilan buku-buku yang akan dibuka. Buku-buku kehidupan yang dibuka, yang mana di surgalah pengadilan tersebut. Di surgalah pengadilan tersebut dibuka untuk menyatakan apa? Pengadilan di surga itu yang mana menyatakan kenapa umat-umat Tuhan itu diselamatkan. Bukan oleh karena tanduk kecil yang menyatakan, si A saya selamatkan, atau si B ini saya selamatkan. Bukan. Bukan tanduk kecil yang menentukan, tapi Tuhan yang menentukan. Tuhan yang menentukan. Itulah sebabnya tahun 1844 itu adalah satu fase permulaan yang kita kenal dengan istilah sekarang investigative judgment. Kenapa? Karena Daniel 7 berbicara bukan hanya bahwa 2.300 petang itu bukan hanya penghakiman diberikan kepada orang Yahudi, mereka gagal. Penghakiman diberikan juga kepada tanduk kecil, ya. Tetapi juga penghakiman diberikan untuk menyatakan bahwa orang-orang yang benar, kenapa mereka sampai dibenarkan? Kenapa sampai harus nama mereka itu ditulis dalam buku kehidupan? Anda bisa buka, tolong baca Daniel pasal 7, bicara tentang kitab-kitab yang dibuka, yang di mana umat-umat Tuhan itu yang sudah tertulis namanya dalam kitab kehidupan itu, kenapa harus dinyatakan mulai dari zaman Adam sampai saat ini ya? Kenapa mereka itu namanya itu tetap harus ada dalam kitab kehidupan? Daniel 7 bicara tentang kitab-kitab tersebut ya. Daniel 7 kitab-kitab kehidupan yang dibuka. Dan itu dimulai kapan? Itulah dimulaikan apa? Itulah dimulaikan dari tahun 1844. Jadi signifikansi daripada 1844 itu adalah permulaan. Itu adalah akhir daripada nubuatan 2.300 petang dan pagi. Tapi satu permulaan. Kitab, menurut Daniel pasal 7, kitab-kitab dibuka untuk menyatakan kenapa orang benar itu diselamatkan. Ya, kenapa? Karena orang jahat itu nanti diadilinya itu setelah Yesus datang. Orang jahat itu diadili selama 1.000 tahun setelah Yesus datang di dalam dunia ini kedua kalinya. Tapi sebelum Yesus datang, dia kan datang untuk orang-orang yang benar, yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan. Ya. Lalu kita yang hidup, yang orang benar yang hidup masih akan diangkat bersama-sama masuk ke dalam kerajaan surga. Kapan kita dinyatakan layak untuk diangkat bersama-sama? Kapan kita dinyatakan benar untuk masuk dalam kerajaan surga? Itu dimulaikan tahun 1844. Ya. Dimulaikan dari tahun 1844 investigatif judgment tersebut. Kenapa? Kalau kita kembali hubungkan dengan Wahyu 14 ayat 7, sana dikatakan, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Ya. Wahyu 14 ayat 7, ya, itu adalah permulaan waktu, bukan penginjilan pada orang kafir lagi, tapi permulaan waktu penghakiman. Ya. Wahyu 14 ayat 7, kapan itu dimulaikan? Telah tiba saat penghakimannya. Kapan tibanya? Tibanya adalah 1844. Jadi 1844 itu bukan Yesus datang dari surga ke dalam dunia ini, lalu kemudian Yesus datang kali kedua. Bukan. Itu adalah telat. Itu adalah satu tanggal nubuatan yang menyatakan bahwa penghakiman itu telah datang. Penghakiman apa? Penghakiman investigatif judgment, penghakiman untuk penyelidikan, menyelidiki kenapa orang-orang benar itu. Nanti pada saat Yesus datang kali kedua, kenapa mereka itulah akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itulah sebabnya Wahyu 14 ayat 7 katakan, berbakti, ya, muliakan Tuhan, worship Him, beribadahlah, berbaktilah kepada Tuhan. Kenapa? Karena sekarang waktunya. Kenapa? Kalau kita menerima Yesus, saat ini nama saudara dan saya ada dalam buku kehidupan, ya. Dan kenapa nama kita itu tidak akan keluar lagi dari buku kehidupan hingga pada saat Yesus datang, kita akan diangkat masuk ke dalam kerajaannya. Itulah sebabnya juga dalam Roma 13 ayat 11 katakan, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kami
kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Kita semua harus menyadari bahwa kita berada dalam masa pengadilan akhir. Pengadilan bukan untuk orang-orang yang akan dibinasakan, tapi orang-orang benar. Kenapa kita itu dibenarkan? Kenapa nama kita itu telah apa? Akan terus berada dalam kitab kehidupan. Kapan itu dimulaikan? Waktu pengadilan penghakiman tersebut. Dari Wahyu 14 ayat 17 ini, waktu Wahyu 14 ayat 7, itu dimulaikan tahun 1844. Ya, sesuai akhir daripada nubuatan daripada Daniel 8 ayat 14. Saya berdoa, kiranya kita semua dapat lebih diterangi oleh Roh Kudus ya. Tolong kembali baca Daniel pasal 9, pasal 8, dan Daniel pasal 7, 8, dan 9. Dan melihat apa bagan yang tadi saya sudah tunjukkan. Dan kita terus dengan minta pertolongan Roh Kudus untuk lebih memiliki satu kepastian bahwa kita sudah betul-betul di akhir zaman ya. Waktu penghakiman itu telah tiba. Yang tinggal terakhir yang kita akan tunggu adalah apa? Kedatangan Yesus yang kedua kali. Kiranya ini dapat menjadi bagian kita semua ya. Saya baik di dalam nama Yesus. Amin.